Halo sobat super, apa kabar? Wih, ini udah hampir berapa ya? 2 minggu kayaknya ya. 2 minggu lebih kita tidak berjumpa. Ini, aduh, ya banyak yang terjadi lah pokoknya. Tapi kali ini aku bukan mau bicarakan yang itu. Ini kenapa sih aku goyang-goyang? Ini aku mau react cerita-cerita hantu yang ada di internet. Gila. Ini ada 2 cerita dan 1 cerita nyata yang aku alami sendiri. Nah, yang pertama, Mbak Yayu, si urban legend kampus UGM. Wih, gila. Kalau ada di antara kalian yang kuliah di UGM, mestinya tahu ini. Karena katanya ini sudah terkenal banget. Beneran apa enggak? Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Di kampus bergengsi tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Arwah satu ini sudah terkenal di seantero kampus dan sosoknya kerap terlihat di malam hari, baik dari CCTV maupun mahasiswa yang masih ada di kampus saat malam. Gila, ini canggih ini hantunya. Bisa tertangkap CCTV. Karena biasanya kalau urban legend, kalau hantu itu kan biasanya nggak kelihatan di cermin, nggak kelihatan di CCTV. Berarti ini sudah modern ini, karena sudah mampu menampilkan gelombang yang sesuai dengan tangkapan CCTV. Mantap ini. Sebenarnya sosok dari Mbak Yayu ini tidak begitu menyeramkan. Ya, kok tidak begitu menyeramkan? Kan hantu. Pasalnya ia mempunyai penampilan seperti mahasiswi biasa. Namun yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dan wajahnya yang pucat. Menurut beberapa cerita, Mbak Yayu dulunya adalah mahasiswi UGM yang terpaksa bundir karena judul skripsinya ditolak oleh kampus. Gila. Ini benar-benar generasi snowflake ini yang kayak gini nih. Judul skripsi ditolak kan tinggal ganti judul aja. Aduh. Mbak Yayu. Anyway, kalau ada di antara kalian yang mahasiswa UGM atau mungkin tinggal di Jogja, bener nggak cerita ini? Karena aku nggak tahu, aku di Bali. Oke, yang kedua, hantu di rumah Mister. Di tahun 2018 lalu, ada cerita menakutkan yang sempat viral. Adalah rumah Eyang di Yogyakarta yang dikisahkan melalui akun YouTube Raditya Dika. Raditya Dika ini kan stand up comedy. Kok jadi kisah serem? Rumah tersebut adalah milik nenek dari teman Radit yang bernama Mister. Ini maksudnya neneknya namanya Mister. Oh, temennya. Soalnya Mister itu kan cowok, temennya kayaknya yang namanya Mister ya. Kalau kalian ada yang tahu ini bener kan temennya yang namanya Mister kan? Ngomong-ngomong ini bapaknya atau ibunya gimana sih? Kenapa ngenamain anak itu Mister? Hah, anakku, kamu baru lahir, namamu sekarang Mister. Mister apa gitu loh? Mister Potato, Mister what? Mister John. Di rumah tersebut ada banyak sekali peristiwa yang sangat tidak masuk di akal. Seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri. Ada juga penampakan setengah badan yang berjalan di belakang rumah. Ada juga alat pel yang tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak. Dan masih banyak lagi. Wait, ntar. Ini kok kayaknya antara horor atau high tech banget. Bayangkan, lemari bisa bergerak sendiri. Ini menguntungkan banget. Bayangkan kalau kalian mau nyapu di bawah lemari. Lemari minggir dong. Lemarinya minggir. Atau kalian mau pindah-pindah lemari gitu loh. Wah, ini posisinya kurang bagus, mau pindah ke sini. Daripada kalian ngangkat, lemari tolong pindah ke sana. Lemarinya pindah. Ini nggak serem. Ini malah keren. Terus yang kedua, alat pel yang tiba-tiba berubah jadi kuntilanak. Bayangkan, kalian lagi ngepel, waduh, terus pas lagi ada masalah, suruh aja lapelnya berubah jadi kuntilanak. Kalian ada temen ngobrol, bisa curhat. Gila. Bayangkan kalau kuntilanak itu kan biasanya cewek. Kuntilanak mungkin kalau baru berubah masih jelek wajahnya, masih kasih make up dikit jadi cantik. Kalian punya teman ngobrol, teman curhat cewek cantik. Gila. Atau seenggak-enggaknya kalian lagi ngepel, kecapean, berubah jadi kuntilanak.
suruh dia lanjutin ngepel sendiri. Ini nggak serem, ini keren. Menurut kalian gimana? Oke, itu 2 kisah misteri dari internet ya. Nah, sekarang ini aku mau serius. Serius ini. Ntar dulu, mode serius on. Nah, mode serius nih. Jadi ini kejadian waktu kakakku masih hidup. Nah, sekarang kakakku udah meninggal. Dulu itu waktu zaman aku masih SMA, SMP itu kami selalu pulang ke desa naik motor kan. Nah, desaku namanya desa. Itu biasanya kita pulang malam-malam itu kalau lagi ada odalan. Kalau orang Bali pasti tahu odalan itu kayak ada sembahyangan gitulah di pura apa, ada pura dalam, pura pusah, segala macam lah itu. Nah, biasanya tipikalnya itu kita pulang di malam hari, mungkin sore lah. Kemudian sembahyang malam, kemudian langsung balik lagi ke kota. Jadi perjalanan ke desa itu kira-kira 1 jam lah, 1,5 jam gitu. Kalau santai 1,5 jam. Dalam perjalanan pulang itu kita melewati sebuah desa yang namanya desa. Di desa ini terkenal ada sebuah kuburan. Kuburannya itu di pinggir jalan. Nah, kuburan ini angker banget. Itu sudah terkenal, orang yang selalu lewat desa itu pasti tahu. Jadi salah satu pantangannya itu kalau lewat di depan kuburan ini kita harus ngebel, tin gitu loh. Biasa sebenarnya di Bali itu setiap ada tempat yang diyakini angker itu kita pasti harus ngebel, tin gitulah. Nah, cuma ini lebih khusus lagi, nggak boleh nggak ngebel, harus ngebel, tin gitu. Nah, suatu ketika aku lupa sih persisnya kapan, apakah ini kejadian waktu aku sudah SMA atau masih SMP, tapi kayaknya masih SMP. Nah, kita pulang terus sembahyang kan, selesai sembahyang kan balik lagi ke kota. Itu sekitar 10:30 lah kita balik ke kota, lewatlah di kuburan desa. Entah gimana ceritanya kakakku nggak ngebel, padahal biasanya kita selalu ngebel tin gitu. Kira-kira 100 meter dari kuburan itu aku ngerasa ada yang megangin dari belakang. Kayak gimana kalau kalian boncengan itu kan pegangan di pinggangnya kan. Nah, itu aku ngerasa kayak ada yang megang di pinggang. Aduh, itu kan nggak mungkin banget karena aku boncengan dengan kakakku. Waduh, aku udah nggak berani noleh, nggak berani ngomong, nggak ada keluar suara. Dan kakakku tiba-tiba, aku kan pegangan sama kakakku kan biasa kalau boncengan pegangan gini kan. Itu terasa mengeras ototnya kayak gitu loh. Kemudian spionnya itu diturunin. Kalau kalian tahu kan spion itu kan bisa ngeliat belakang. Nah, spion itu diturunin jadi kan tak kelihatan di belakang. Aku udah dalam hati mikir, waduh, ini pasti kakakku ngeliat sesuatu di belakang. Aku bener-bener, jadi boncengan itu kan gini biasanya kan ngeliat jalan. Aku merem, nggak berani ngapain. Itu ngelihat ke bawah kan beneran ada tangan yang pegangan atau enggak. Aku nggak berani, beneran. Aku udah merem aja gini, aduh. Sampai udah berapa ya, mungkin sekitar 15 menit kemudian kan udah jauh gitu, udah nggak ada terasa apa-apa. Sebelumnya merinding udah nggak ada lagi rasa merinding. Mungkin waktu itu kan terasa juga kayak ada orang bernapas di kuduk ini, di tengkuk ini. Mungkin cuma perasaan, tapi mungkin beneran ada yang ngebonceng. Aku nggak ngerti lah. Sudah 15 menit itu baru aku manggil, "Dek, aduh gimana?" Aduh, terus dia benerin spion lagi. Aku nggak berani nanya, dia juga nggak berani cerita. Dia tuh aku inget bener cuma ngomong gini aja, "Ingetin besok-besok kalau lewat sana harus ngebel ya." Aku dalam hati, kan bukan aku yang bawa motor. Lalu pokoknya setelah itu kita sering lewat sana tapi tetap ngebel, nggak pernah ada masalah. Jadi itulah, kalau di Bali itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kalau kalian punya temen dari Bali, tanyain, pasti sama ceritanya. Kalau kita lewat di depan pohon besar, ada belokan atau lewat di depan semacam sanggah, itu pasti harus ngebel. Karena itu semacam etika dengan makhluk halus lah, kayak gitu. Semacam sopan santunnya. Oke, itu dulu 3 cerita. Jadi 2 cerita dari internet yang aku react, dan 1 cerita misteri yang nyata aku alami sendiri. Oke, silahkan komen. Kalau kalian ada cerita yang ingin aku bacakan, boleh kirim email atau nanti aku tampilin deh ininya, emailku ya. Oke, ciao guys, sampai jumpa.